Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu, kami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah gizi tentang pentingnya ASI eksklusif. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Jasmine Mustina. Saya Ninia Syabila. Saya Desi Nur Amalia. Saya Lena Rafatika. Saya Dara Nabila. Saya Silva Putri. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rina Muslimah. Nama saya Febi. Baik Ibu Febi. Kalau boleh tahu umurnya berapa Ibu? 34 tahun. 27. Anak kedua. Anak kedua. Kalau boleh tahu umur Dedenya berapa? Umurnya baru 1 bulan kurang 2 hari. 3 minggu. Ya Bu, izin di sini saya ingin memaparkan materi tentang pentingnya ASI eksklusif. Nah, berikut di sini yang pertama ada pengertian dari ASI-nya tersebut. Nah, ASI eksklusif itu tuh ASI yang murni dari air susu ibu sendiri tanpa tambahan campuran makanan atau minuman apapun. Jadi ASI murni yang diberikan kepada adik bayinya dari umur 0 hingga 6 bulan. Ya, seperti itu. Sudah lanjut. Ini saya akan menjelaskan benefit manfaatnya, manfaat bagi ibu manfaat ASI kalau ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Ya, yang pertama ini itu dapat membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan. Nah, yang kedua di sini juga mengurangi resiko kanker payudara gitu dan ovarium. Nah, kemudian di sini juga ada manfaatnya yaitu membantu menjarangkan kehamilan alami. Nah, yang terakhir itu ada pemererat ikatan ibu dan bayi, ikatan batin si bayi dan ibu. Nah, baik di sini ada manfaat ASI untuk bayi. Nah, manfaatnya itu yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Nah, yang kedua itu ada mengurangi risiko infeksi dan alergi pada bayi. Nah, yang ketiga itu ada mencegah obesitas. Selanjutnya ada teknik untuk memberi ASI ya Bu. Jadi pertama memastikan tangan ibu itu dengan keadaan bersih. Terus kedua membuat mulut si bayi itu terbuka. Terus keluarkan ASI sedikit, oleskan ke area puting supaya tidak terjadinya ada lecet atau apa. Terus memasukkan itu bukan cuma hanya puting saja Bu. Jadi bagian maaf ya Bu, areola seperti di lingkaran hitam, bukan hanya puting saja Bu. Soalnya yang memperoleh ASI bukan hanya lebih banyak di areola. Terus kemudian menyusui si bayi dari 5 menit sampai 7 menit itu supaya si bayinya tuh kenyang. Ini ada tantangan dan juga pemberian ASI eksklusif dan juga solusi. Yang pertama mungkin dari yang masalah kesehatan ibu, mungkin dari yang tadi puting lecet, saluran ASI yang tersumbat, atau juga mastitis yang bisa menyebabkan rasa sakit saat menyusui. Itu tantangannya. Mungkin yang kedua ada produksi ASI yang tidak lancar atau tidak keluar sama sekali, yang dapat menimbulkan kecemasan pada ibu. Terus juga kurangnya dukungan dari pasangan ataupun keluarga, atau merasa tidak didukung dalam keputusan untuk memberikan ASI eksklusif. Kan biasanya ada yang kayak udahlah pakai aja susu formula biar lebih simpel gitu kan ya teman-teman. Terus juga ada tekanan sosial dan juga budaya untuk menggunakan susu formula yang dianggap lebih praktis. Nah, ini yang tadi udah dijelasin. Terus juga kesulitan dalam menyusui di tempat umum karena kurangnya ruang yang mendukung ataupun stigma sosial. Biasanya kan kalau misalnya ibu lagi makan di tempat makan itu kan kayak ada bayi kan butuh ASI, itu ibu mungkin malu untuk ngasih ASInya gitu. Terus juga ada tidak disediakan tempat oleh tempat itu tersebut. Terus juga ibu dalam keadaan bekerja dan itu kayak ngasih ASInya itu kurang gitu waktunya. Itu tantangan mungkin yang ibu rasakan, dan juga mungkin ini solusi bisa dari
dari pengalaman yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada mengedukasi ibu tentang teknik menyusui yang benar dan menjaga kebersihan payudara yang sudah dijelaskan seperti rekan saya itu ini. Yang kedua itu ada meningkatkan frekuensi menyusui atau memerah ASI untuk merangsang produksi konsumsi makanan bergizi dan cukup cairan juga penting. Yang iya bisa bisa kayak dijijit ibu kalau misalkan asinya keras jadi payudara kan ya kan masih awal-awal kan kadang suka keluar ya asinya. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan komunikasi dengan pasangan yang berbeda. Seperti tadi seperti kayak tidak dapat dukungan dari pasangan atau dari keluarga. Selain itu edukasi baik untuk ibu maupun si bayinya, seperti kami yang sedang mengedukasi kepada ibu. Yang itu ada menyediakan ruang diskusi yang nyaman dan durasi di tempat yang kita bekerja. Yang terakhir itu ada membuat jadwal perah asik yang teratur dan melakukannya dengan baik. Biasanya kalau perah asik kan kalau orang yang bekerja tuh kadang suka dipanggil. Ya biasanya suka ditanamnya kan bekerja biar aman, terus biar dikasih ke bayinya lebih kayak seperti ASI pada umumnya. Mungkin ibu sejauh ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Sedikit kurangnya maaf ya ibu kalau Mungkin pemaparan materi dari kami tentang ASI eksklusif sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu dan dari